Kita juga bisa menafsirkan bahwa pada abad ke-8 Masehi, Jawa dan Sumatera merupakan satu kesatuan. Karena dari prasasti Ligor yang ditemukan di Semenanjung Malaya yang memiliki angka tahun 725 Masehi, beberapa ahli mengasumsikan bahwa raja yang berkuasa di Sriwijaya adalah dari keluarga Sailendra. Adapun prasasti Nalanda yang ditemukan di wilayah Nalanda, Bihar, India yang memiliki angka tahun 860 Masehi juga merupakan bukti bahwa Jawa dan Sumatera adalah satu keluarga. Karena dalam prasasti itu disebutkan bahwa Balaputra adalah anak dari Samaragrawira dan cucu dari Raja Jawa yang menjadi mustika keluarga Sailendra bernama Sriwirawani Matana. Nah, situasi ini mulai berubah pada abad ke-9 Masehi. Dalam prasasti Siwagraha yang berangkat tahun 856 Masehi, diketahui adanya peristiwa perang saudara antara Balaputra Dewa dengan iparnya yaitu Rakai Pikatan. Dalam peperangan tersebut, Balaputra Dewa mengalami kekalahan dan kemudian kembali ke Swarnadwipa dan menjadi raja di Sriwijaya. Terjadi perdebatan di beberapa ahli. Sebagian berpendapat bahwa kerajaan itu aslinya di Jawa dulu, sebagian lagi berpendapat di Sumatera dulu. Menurut saya hal ini kayak perdebatan ayam dan telur. Kalau saya sih melihatnya Jawa dan Sumatera walau merupakan dua pulau yang berbeda yang terpisah oleh Selat Sunda, namun bukti arkeologis jelas bahwa Jawa dan Sumatera ya kurang lebih pada saat itu memiliki satu peradaban dari masa yang sama, yang keduanya jelas-jelas memiliki hubungan keluarga. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa sekitar akhir abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi terjadi persaingan perebutan dominasi untuk menguasai jalur perdagangan di Nusantara antara saudara di Sumatera dan saudara di Jawa. Hal ini diketahui lagi dari berita-berita Cina dari masa dinasti Song. Kok berita Cina mulu ya? Ya, karena di sana waktu itu catatannya disimpan bagus sebagai arsip. Kalau di kita mungkin catatannya sudah hangus terbakar karena kita senangnya waktu itu perang saudara terus. Dalam berita Cina itu diceritakan bahwa utusan San Foxi yang berangkat tahun 988 tertahan di pelabuhan Kanton ketika hendak pulang karena negerinya sedang diserang oleh tentara Sopo. Pada musim semi tahun 992 Masehi, duta San Foxi tersebut mencoba pulang namun kembali tertahan di Champa karena negerinya belum aman. Ia kemudian meminta Kaisar Song supaya menyatakan bahwa San Foxi berada dalam perlindungan Tiongkok. Nah, San Foxi ini diduga merujuk pada Sriwijaya sedangkan Sopo merujuk kepada Jawa. Utusan Sopo juga tiba di Tiongkok tahun 992 Masehi. Ia dikirim oleh rajanya yang naik tahta tahun 991 Masehi. Raja baru tersebut diduga kuat adalah Dharma Wangsa Teguh. Nah, dari sana terlihat bagaimana terjadinya persaingan untuk memonopoli Nusantara antara kerajaan Sumatera dan Jawa. Dari berita Cina tersebut dapat diketahui kalau pemerintahan Dharma Wangsa Teguh dimulai sejak tahun 991 Masehi. Dan pada tahun 992 Masehi, Kerajaan Medang berhasil menguasai Palembang. Tetapi pasukan Medang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sriwijaya. Prasasti Hujung Langit tahun 997 Masehi kembali menyebutkan adanya serangan Jawa terhadap Sumatera. Wah, seru ya, mulai saling serang karena berebut hak monopoli jalur perdagangan. Tergambarkan kenapa repot-repot perang nyebrang pulau. Ya, karena mereka tahu ini urusan duit yang tidak sedikit. Perang antara Jawa dan Sumatera terus berlangsung hingga kemudian terjadi Mahapralaya dengan terbunuhnya Dharma Wangsa Teguh oleh Raja Wurawari. Yang menurut beberapa ahli, Raja Wurawari mendapat bantuan dari Sriwijaya. Peristiwa ini diperkirakan terjadi tahun 1007 Masehi dan ada pendapat lain yang menyebutkan peristiwa ini terjadi pada tahun 1017 Masehi.
Perang saudara yang berkepanjangan antara Jawa dan Sumatera ini tentunya melemahkan kerajaan Medang dan Sriwijaya. Lagi-lagi, bangsa luar memanfaatkan kesempatan ini. Pada tahun 1025 Masehi, kerajaan Chola dari India menyerang Sriwijaya untuk mendapatkan hak monopoli dari bandar internasional di sana. Nah, makanya jangan perang saudara terus ya. Kalau enggak ya bangsa asing yang senang dan memanfaatkan situasi untuk menguasai Nusantara. Terbukti, kerajaan di India itu mulai serakah sampai nyerang ke Nusantara. Setelah serangan itu, Sriwijaya tampaknya ditelan bumi. Para ahli masih melakukan penelitian untuk menelusuri apa yang terjadi setelahnya. Semoga secepatnya didapatkan data baru ya. Sementara itu mungkin bila kita asumsikan bahwa pasca penyerangan itu Sriwijaya berada di bawah kendali dari kerajaan India dan bandar perdagangan di sana dimonopoli oleh kerajaan India. Di Jawa sendiri, Airlangga yang merupakan keturunan dari Sindok dan menantu dari Danwawasa Teguh masih sibuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang dulu merupakan kerajaan bawahan dari kerajaan Medang pada masa Dharmawangsa Teguh. Pada masa Airlangga itu, kerajaan-kerajaan bawahan itu kemudian berusaha disatukan bersatu di bawah panji kerajaan Kahuripan. Pada abad ke-13, pemerintahan Kertanegara dari kerajaan Singosari melalui ekspedisi Pemalayu berhasil menegakkan supremasinya di wilayah Nusantara, termasuk Sriwijaya, bahkan sampai dengan Tumasik. Gambaran yang terjadi pada abad 13 Masehi ini bisa kita dapatkan dari berita perjalanan Marco Polo dalam bukunya yang berjudul The Travel of Marco Polo, di mana disebutkan Tumasik dan kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan yang mengakui kekuasaan Majapahit. Menurut Tom Pires, para pedagang Jawa mendapat hak istimewa dalam berdagang di Bandar Samudra Pasai, yakni dalam bentuk pembebasan bea cukai impor maupun ekspor atas barang dagangan yang mereka bawa. Pada masa itu, kerajaan Majapahit telah menjadi sebuah kerajaan yang lengkap, baik dalam struktur pemerintahan maupun birokrasi. Sejak tahun 1293 sampai sekitar tahun 1500, kerajaan Majapahit tampil sebagai pengganti Sriwijaya.